rekan saya. Pengertian fikih. Fikih terdiri dari fikih dan muamalah. Secara bahasa berarti al-fahmu atau paham. Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang diperoleh dalil-dalil yang rinci. Fikih berarti paham atau pengertian. Jika fikih dihubungkan dengan ilmu, maka ilmu fikih adalah ilmu yang memiliki norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran, serta ketentuan umum-umumnya berasal dari hadis. Pemahaman hukum Islam disebut dengan hukum fikih. Hukum tersebut bersifat sebagai landasan pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian syariah. Syariah berasal dari kata syara'a. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mu'tar Usikat bisa berarti nahaja atau menempuh. Audaha yang berarti menjelaskan, dan Dayan al-Masalik yang berarti menunjukkan jalan. Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa syariah artinya agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu disebut syariat. Perbedaan fikih dan syariah. 1. Syariah tak akan pernah salah. Syariat tidak akan pernah salah karena ini adalah perintah yang dikirimkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan Sunnah yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah wahyu. Fikih mengandung pemahaman akal manusia terhadap wahyu yang telah diberikan. 2. Syariah lebih umum dan luas. Syariah mempunyai cakupan yang lebih umum dan luas dibandingkan fikih. Kalau syariah meliputi akidah, akhlak, dan amaliyah. Selama ini fikih hanya mencakup sisi amaliyah saja. 3. Syariah mengikat semua manusia. Syariah berlaku untuk seluruh umat manusia. Jadi siapapun yang memenuhi syarat taklif tunduk pada peraturan syariah. Peraturan yang baik. Peraturan yang baik, akidah, etika, dan ibadah. Sedangkan fikih adalah pengertian mujtahid, bukan kendala. 4. Bersifat tetap dan tetap berubah. Syariah bersifat tetap dan tidak dapat diubah, sedangkan fikih dapat berubah sewaktu-waktu, tempat, kondisi, dan sebagainya. Perlu diperhatikan di sini bahwa perubahan fikih karena salah satu atau beberapa faktor tersebut hanya dapat terjadi atas anjuran mufti dan mujtahid. Fikih muamalah dalam umat Islam sangat penting untuk dipelajari karena ilmu fikih sendiri bekal utama dalam memilah halal dan haram. Urgensi mempelajari fikih muamalah yang pertama, dengan mengetahui fikih muamalah akan lebih mudah dalam menetapkan hukum masalah yang dihadapi serta menggolongkannya ke salah satu hukum fikih yang ada. Yang kedua, dengan mengetahui fikih muamalah dapat diterapkan di waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda apabila kebiasaan tersebut berlainan. Yang ketiga, dengan mengetahui fikih muamalah dapat memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga dapat memberikan pendapat yang lebih mendekati hukum fikih muamalah. Yang keempat, dengan menguasai kaidah-kaidah fikih muamalah akan mendapatkan hasil ijtihadnya serta mendekat kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.
Baik, untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Eh, Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Untuk pertanyaan, saya batasi 2 pertanyaan saja. Baik, Andi, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Andi Riyadi, ini Muson 23. Tadi dijelaskan ada istilah mujtahid dan mufti. Nah, itu bedanya di mana? Mujtahid sama mufti, terus dirikasnya di mana juga. Sekian, terima kasih. Minta tolong Andi, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oke, karena tadi kan ada istilah mujtahid sama mufti kan. Nah, itu apa bedanya mujtahid sama mufti, terus titik letak fokusnya itu di mana? Baik, Andi, terima kasih untuk jawabannya. Eh, Minta waktu 5 menit. Baik, dari teman-teman, apa ada pertanyaan lagi? Baik, April, saya persilahkan. Iya, untuk kelompok 1 izin bertanya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fikih dari masa ke masa? Terima kasih. Baik, April, terima kasih atas pertanyaannya. Minta waktunya 5 menit ya untuk menjawab.
Mohon izin menjawab pertanyaannya dari Andi Riyadi. Jelasnya, mujtahid adalah suatu kualitas dan keahlian seseorang dalam hal hukum Islam. Sedangkan mufti dan qadhi adalah jabatan dalam hal penerapan dan sosialisasi hukum Islam dalam masyarakat. Titik perbedaannya dalam sejarahnya, yaitu seorang mufti pasti seorang mujtahid, dan seorang mujtahid biasanya berfungsi sebagai mufti. Tetapi tidak demikian halnya dengan qadhi. Seorang mujtahid bisa saja menjadi seorang qadhi, tetapi tidak berarti seorang qadhi adalah seorang mujtahid. Apakah benar Mas Andi Riyadi? Iya Mas Yahya, terima kasih ya jawabannya. Sama-sama Mas Andi. Izin menjawab dari pertanyaannya April, yaitu periode pertama saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, periode kedua pada masa sahabat saat Nabi sudah tiada, dan periode ketiga pada masa tabi'in, dan para imam mujtahid. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab dari teman-teman sudah selesai. Selanjutnya
sesi kesimpulan. Kesimpulan dari materi analisis konsep pengantar fikih muamalah, yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang diperoleh dari dalil yang rinci. Sedangkan syariah adalah hukum dan ketentuan Allah SWT sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Perbedaan antara fikih dan syariah mencakup ketidakmungkinan ada kesalahan dalam syariah. Syariah lebih umum dan luas, syariah mengikat semua manusia, sedangkan fikih dalam perkembangannya mengikuti zaman dan keadaan. Selanjutnya, urgensi mempelajari fikih muamalah merupakan hal yang penting untuk diketahui karena berkaitan dengan interaksi sosial kehidupan sehari-hari, serta mendekatkan diri dalam manusia kepada kebenaran dalam tindakan mereka sendiri. Baik, itulah kesimpulan dari sesi diskusi materi hari ini. Kami dari kelompok 1 mohon pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.